Martial Peak 3088. Kenapa kamu berdiri di sini? Karena dia sudah tahu bahwa wanita ini adalah pemimpin pertama angin liar, Lu Huaisuang juga menyingkirkan pedang panjang birunya sendiri dan menarik permusuhannya. Tuan sedang mandi, apa yang dilakukan wanita seperti saya di sana? Oh, Lu Huaisuang mengangguk, dan tidak berani mengetuk pintu, dan dengan patuh berdiri di samping. Sesaat hening, He Yunxiang masih mencoba untuk merias wajah, tiba-tiba seorang membuang kotak pemerah pipi dengan ekspresi kesal, dan kemudian mengulurkan tangannya, telapak tangan mengembun bola air, jernih dan murni. Bola air ini membasuh wajahnya, memperlihatkan wajah alami. Menghembuskan napas dan berkata, itu dia. Tampaknya untuk pergi ke tempat eksekusi, memakai postur janji. Lu Huaisuang berkata, lebih baik alami. Kamu juga berpikir seperti ini kan? He Yunxiang tiba-tiba merasa bahwa wanita muda keluarga Lu menjadi jauh lebih ramah. Dengan serius mengukurnya, diam-diam dibandingkan dengannya, penampilannya berbeda, tidak bisa mengatakan siapa yang lebih cantik, tetapi temperamennya sangat berbeda, hanya tidak tahu apakah tuan di dalam seperti dewasa dan menawan atau elegan dan alami. Tapi dari segi bodi, He Yunxiang melirik dada Lu Huaisuang, dan rasa bangga lahir di hati. Apa yang kamu lihat? Lu Huaisuang jelas merasakan tatapannya, ekspresinya segera sedikit tidak wajar, hatinya juga diam-diam membenci, tidak tahu apa yang wanita ini makan untuk menumbuhkannya begitu besar. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, tidak ada suara. Kedua wanita itu saling memandang, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi lurus. He Yunxiang mengulurkan tangan untuk menahan dirinya, meremas keras di tengah, sehingga selokan menjadi semakin dalam dan menawan, dan baru kemudian dia mengayunkan pinggangnya untuk masuk. Lu Huaisuang tampak terdiam, memeriksa dirinya sendiri, tidak ada yang kasar, juga mengikuti. Tuanku, He Yunxiang berjalan ke Yang Kai, dengan hormat memberi hormat, sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan cahaya musim semi di dada. Yang Kai mengangguk dengan lembut dan tidak memandangnya, tampaknya sudah lama mengetahui bahwa dia telah mendapatkan kembali bentuk aslinya, jadi dia tidak terkejut. Tuanku, Lu Huaisuang juga memberi hormat, tetapi jauh lebih moderat. Duduklah, ada beberapa hal yang perlu aku tanyakan pada kalian berdua. Yang Kai mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, duduk di kursi utama. He Yunxiang menutup mulutnya dan tertawa, saya tidak berani meminta nasihat, jika ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, saya akan mengatakan semua yang saya tahu. Lu Huaisuang memandangnya dan benar-benar menyadari untuk pertama kalinya apa artinya terikat pada kekuatan. Tuan, apakah kamu membutuhkan saya untuk membantu kamu menyisir rambut kamu? He Yunxiang melihat rambut panjang Yang Kai yang menutupi bahunya dan berkata, aku seharusnya bisa melakukannya. Bagus, kalau begitu aku akan berterima kasih. Yang Kai tersenyum tipis padanya. Sama-sama, tuanku. He Yunxiang segera melangkah di belakangnya. Sebuah sisir muncul di tangannya dari udara tipis, dengan lembut menyisir rambut Yang Kai, berbudi luhur seperti istri pengantin baru. Lu Huaisuang melihat pemandangan ini di mata, tangan tiba-tiba bergerak, sebuah meja dengan set lengkap teh muncul. Ambil mata air spiritual yang tersimpan, dengan cermat mulai memasak teh. Dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti He Yunxiang, dia hanya bisa mulai dari upacara minum teh, untungnya, dia sudah mahir dengan cara ini sejak kecil, mengambil teh, memasak teh, terampil, gerakan yang indah, yang juga memiliki rasa khusus untuk itu, hadirin. Ruangan itu segera dipenuhi dengan aroma teh yang menggoda. He Yunxiang terus menggerakkan tangannya, dan berkata, ini teh kabut roh gunung awan. Lu Huaisuang berkata, pemimpin pertama memiliki penglihatan yang bagus. He Yunxiang tertawa, teh ini terlalu terkenal, bukan karena saya memiliki penglihatan yang baik, terima kasih atas berkah kamu hari ini, saya dapat mencicipi teh wilayah bintang 3 teratas ini. Yang Kai tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa, tetapi membiarkan Lu Huaisuang tidak bisa menahan perasaan putus asa, teh ini juga diperoleh oleh keluarga Lu dengan harga yang mahal, porsinya hanya sedikit, dia biasanya tidak akan membawanya keluar, minum, mengeluarkannya hari ini, itu tidak memiliki efek yang diinginkan. Tetapi memikirkannya, jika Tuan benar-benar datang dari tempat itu, 3 teh terbaik wilayah bintang abadi ini tidak akan bisa masuk ke matanya. Segera menenangkan pikiran, dan membuat teh dengan serius. Beberapa saat kemudian, teh sudah siap, Lu Huaisuang mengambil cangkir darinya dan dengan hormat mendorongnya ke depan Yang Kai, silakan minum, tuanku. Yang Kai mengangguk, tidak sopan, mengambil secangkir teh dan menyesapnya, mencicipinya di antara giginya sejenak, lalu meminum semuanya, dan berkata, tidak buruk. Benar-benar tidak buruk memiliki teh roh semacam ini di wilayah bintang. Setelah menerima pujian, Lu Huaisuang akhirnya menunjukkan senyuman. Kamu juga duduk. Yang Kai menoleh ke He Yunxiang, rambutnya sudah disisir, tetapi He Yunxiang tidak segera duduk, tetapi berdiri di samping. Ya, He Yunxiang tersenyum dan mengambil tempat duduknya, murah hati dan tanpa banyak menahan diri. Setelah 3 putaran teh, Yang Kai tiba-tiba berbicara, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada kalian. Kedua wanita itu secara kebetulan meletakkan cangkir teh mereka dan duduk tegak.
Apakah wilayah bintang abadi kamu memiliki koneksi ke wilayah bintang lainnya? Kedua wanita itu menggelengkan kepala mendengar kata-kata itu. Hati Yang Kai tenggelam ke dasar, dan dia meminta konfirmasi, benarkah? Dia percaya bahwa kedua wanita ini tidak akan menipunya, tetapi jawaban yang dia dapatkan sangat mengecewakannya. Lu Huaisuang berkata, sejauh yang saya tahu, memang tidak ada. He Yunxiang memang merasakan beberapa informasi lain dan dengan hati-hati bertanya, apakah Yang Mulia ingin pergi ke wilayah bintang lain? Yang Kai berkata, ya. He Yunxiang berkata dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu tidak pergi dari wilayah leluhur ke wilayah bintang yang ingin kamu tuju, tetapi datang ke sini kepada kami? Yang Kai menatapnya dengan heran, apa wilayah leluhur itu? He Yunxiang berkedip, bukankah kamu dari wilayah leluhur, tuanku? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Lu Huaisuang juga membuka mulut kecilnya lebar-lebar, dan melirik He Yunxiang, keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bagaimana itu mungkin? Jika dia tidak berasal dari wilayah leluhur, bagaimana dia bisa memiliki kultivasi dan kekuatan yang begitu kuat? Mereka selalu berpikir bahwa Yang Kai berasal dari wilayah leluhur, tetapi siapa yang mengira bahwa tebakan ini sebenarnya salah? Kedua kepala wanita itu agak bingung, jika dia tidak berasal dari wilayah leluhur, mengapa dia ditolak oleh hukum surgawi dan mengapa dia bisa membunuh ahli tahap Origin King dengan satu gerakan? Maafkan saya karena menanyakan ini, tetapi dari mana tuanku berasal? He Yunxiang memandang Yang Kai dengan linglung. Yang Kai ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, batas bintang. Batas bintang. Kedua wanita itu bingung lagi. Kali ini giliran Yang Kai yang terkejut, kalian belum pernah mendengarnya. He Yunxiang dan Lu Huaisuang menggelengkan kepala bersama, tiba-tiba mereka berdua merasa sedikit lucu, mereka tidak tahu apa-apa tentang percakapan satu sama lain, entah bagaimana mereka tidak cocok satu sama lain. Yah, kurasa tidak ada pintu masuk atau preseden ke batas bintang di pihakmu. Yang Kai memikirkan kemungkinan. Banyak wilayah bintang benar-benar ditutup, dan tidak setiap seniman bela diri dari setiap batas bintang dapat memasuki batas bintang, dan wilayah bintang abadi mungkin salah satunya. Memang benar bahwa kita belum pernah mendengar tentang batas bintang, tetapi orang-orang dari wilayah bintang abadi kita dapat memasuki wilayah leluhur. Lu Huaisuang menjelaskan, apa sebenarnya wilayah leluhur itu? Setelah mendengarkan mereka berbicara tentang wilayah leluhur, Yang Kai juga menjadi penasaran. Wilayah leluhur adalah tanah leluhur dari semua wilayah bintang. He Yunxiang tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mencetak lebih banyak poin di depan Yang Kai, dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan tanpa menunggu Lu Huaisuang berbicara, di ribuan dunia, ada ribuan alam, dan ada banyak alam. Starfield, tetapi apakah Yang Mulia pernah memikirkan bagaimana Starfield ini sebenarnya lahir? Aku tidak pernah memikirkannya. He Yunxiang mengerutkan bibirnya, mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya, aura melonjak di depannya, sebuah bola seukuran cekungan wajah tiba-tiba muncul di depannya, dia menunjuk ke bola aura dan berkata, ini adalah wilayah leluhur. Itu adalah tempat di mana langit dan bumi pertama kali lahir. Yang Kai mengangguk, memberi isyarat padanya untuk terus menjelaskan. He Yunxiang melambaikan tangannya dan tiba-tiba memisahkan beberapa energi spiritual dari bola, perlahan-lahan meregangkan dan memanjangkannya, menjelaskan saat dia melakukannya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di zaman kuno ini, tetapi di tempat di mana langit dan bumi dimulai, ranah yang lain kebetulan muncul, dan ranah ini adalah wilayah bintang. Saat dia melambaikan tangannya, aura yang terpisah secara bertahap berubah menjadi bola energi spiritual seukuran kepalan tangan, yang menempel pada bola energi spiritual awal. Saat dia menggerakkan tangannya lagi, bola energi spiritual lain muncul, yang kedua, yang ketiga. Dalam sekejap mata, bola padat energi spiritual melayang di udara, bervariasi dalam ukuran, terang dan gelap, jauh dan dekat dengan bola energi spiritual awal. Dari waktu ke waktu, beberapa bidang energi spiritual pecah, sementara beberapa lahir. Tetapi tidak peduli bola energi spiritual mana, itu tidak dapat dibandingkan dengan yang pertama. Mata Yang Kai tercerahkan dan dia berkata dengan takjub, bagaimana mungkin ada ide yang begitu bagus? Jika ini benar-benar masalahnya, lalu bagaimana batas bintang lahir, dan di mana tempatnya dalam rangkaian ide-ide luar biasa ini? He Yunxiang berkata, meskipun banyak wilayah bintang tidak terhubung satu sama lain, tetapi wilayah bintang manapun terkait erat dengan wilayah leluhur, saya mendengar bahwa beberapa wilayah bintang dan wilayah leluhur sangat dekat satu sama lain. Ketika kekuatan bela diri seniman di wilayah bintang itu mencapai tingkat tertentu, kamu dapat pergi ke wilayah leluhur untuk mengejar dao bela diri yang lebih dalam. Lu Huaisuang melanjutkan, jadi kami semua mengira kamu berasal dari wilayah leluhur, tuanku. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah ke sana, dan saya belum pernah mendengar nama wilayah leluhur. Setelah jeda, dia berkata, bagaimana dengan wilayah bintang abadi? Bisakah itu mengarah ke wilayah leluhur? Jika demikian, dia mungkin memiliki kesempatan untuk kembali ke wilayah bintang Hangluo, dia hanya perlu menggunakan wilayah leluhur sebagai panduan. Menurut He Yunxiang,
wilayah leluhur memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan wilayah bintang manapun, dan tentu saja dengan wilayah bintang Heng Luo juga. Bisa, He Yunxiang tertawa pahit, tapi kita tidak tahu di mana pintu masuknya. Tahun-tahun ini, tidak ada seorang pun dari orang-orang terkuat di wilayah bintang abadi kamu yang pernah memasuki wilayah leluhur. Ya, Lu Huaisuang mengangguk dengan sungguh-sungguh, mereka yang bisa memasuki wilayah leluhur adalah yang terkuat, dan hanya orang-orang yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup di wilayah leluhur. Meskipun mereka berdua berada di ranah Origin King, tak satu pun dari mereka adalah yang teratas, mereka juga tidak memiliki pintu. Orang-orang terkuat yang memasuki wilayah leluhur juga tidak pernah kembali. Jadi ada banyak spekulasi bahwa pihak wilayah leluhur tidak dapat kembali ke wilayah bintang. Mungkin ada kemungkinan seperti itu, tetapi Yang Kai merasa bahwa itu lebih mungkin karena penolakan hukum surgawi, atau mungkin setelah mengalami kekuatan yang lebih besar, mata orang-orang itu tidak lagi ditempatkan di wilayah bintang pesawat yang lebih rendah. Karena dia sendiri, jika memungkinkan, dia tidak akan pergi ke wilayah bintang sesuka hati, karena dia punya waktu, mengapa tidak tinggal di wilayah bintang untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri.